Halo guys, perkenalkan nama saya Megawati Putri. Di video kali ini saya akan melakukan pengujian data skripsi dengan menggunakan SPSS 21. Dengan judul skripsinya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Adapun abstraknya itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan peran profitabilitas dalam memoderasi hubungan antara variabel independen dengan struktur modal. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 443 perusahaan. Pemilihan sampelnya menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh total sampel sebanyak 146 sampel perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Metode pengujian data yang digunakan adalah analisis regresi linear, berganda, dan uji residual. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset secara simultan, berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Secara parsial, struktur aset dan likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal, sedangkan pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Pengujian moderasi menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset dengan struktur modal. Tujuan penelitiannya, berdasarkan rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset berpengaruh terhadap struktur modal, baik secara simultan maupun parsial pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan profitabilitas atau return on asset dalam moderasi hubungan struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset dengan struktur modal pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Dan selanjutnya populasi dan sampel. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016, yaitu berjumlah 443 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling method, yaitu pemilihan tidak secara acak, yang informasinya diperoleh menggunakan pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Kerangka konseptualnya, ada variabel dependennya, yaitu struktur aset X1, pertumbuhan penjualan X2, ukuran perusahaan X3, likuiditas X4, pertumbuhan aset X5. Variabel moderasinya yaitu profitabilitas atau Z. Variabel dependennya itu struktur modal atau Y. Kemudian pengujian asumsi klasik. Asumsi-asumsi klasiknya dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama uji normalitas, yang kedua multikolonialitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat autokorelasi. Yang pertama uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik histogram dan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen.
Uji multikolonialitas dalam regresi dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, variance influence factor. Dan selanjutnya, uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas, yaitu analisis grafik atau grafik, scatter plot, dan analisis statistik atau uji PAP. Kemudian uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Analisis untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan run test. Kemudian masuk ke hasil penelitiannya. Oke, kita akan mulai ujinya. Datanya udah saya pindahkan ke dalam SPSS 21-nya. Dan yang pertama yaitu uji statistik deskriptif. Yang pertama, langkah-langkahnya kita masuk ke analyze, kemudian pilih submenu deskriptif. Oke. Kemudian kita masukkan, ini pindahkan ke variabelnya. Kemudian pilih option. Ini semua sudah tercentang, mean, standard deviation, minimum, maksimum. Kemudian continue dan OK. Dan ini udah muncul datanya. Oke. Aduh. Bentar ya. Oke. Dari sini kita dapat lihat, dari sini berdasarkan tabel ini diketahui bahwa terdapat sebanyak 730 data pengamatan selama periode penelitian 2012 sampai 2016 yang dapat dijelaskan variabel struktur asetnya itu memiliki nilai minimum sebesar 0,000496, yaitu terdapat pada PT Bekasi Asri Pemula TBK pada tahun 2016. Sedangkan nilai maksimumnya itu adalah sebesar 0,857651 yang terdapat pada PT Pelayaran Tempura Emas TBK pada tahun 2016 dengan nilai rata-rata meannya sebesar 0,270841 dengan standar deviasinya sebesar 0,201138. Dan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016 memiliki jumlah aset yang cukup untuk dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh penjaminan dari pihak luar. Yang kemudian masuk ke uji asumsi klasik 1 sebelum transformasi data dan data trimming. Oke. Uji asumsi klasik pertama sebelum transformasi dan data trimming menggunakan variabel struktur modal sebagai variabel dependen, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan aset, dan profitabilitas sebagai variabel dependennya. Kemudian yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas itu ada dua, dia ada yang analisis grafik dan ada yang analisis statistik. Yang pertama analisis grafik. Analisis grafik, kita pakai grafik histogram ya.
langkah-langkahnya itu kita bisa buka dari analyze, kemudian klik regression, klik linear, kemudian masukkan di dependennya itu struktur modal. Oke, dependennya sisanya ini, kecuali nomor sama tahun. Oke. Kemudian klik plot dan lalu checklist yang histogram, normal probability plot, kemudian continue dan oke. Dan kemudian muncul grafiknya. Oke. Oke, dari grafik ini kita dapat lihat bahwa pada kurva ini grafik histogramnya tidak mengikuti pola distribusi normal. Dan pada gambar yang kedua ini dapat dilihat bahwa titik-titik yang bergerak menjauh dari garis. Titik-titiknya ini menjauh dari garis atau tidak mengikuti arah garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi ini tidak berdistribusi normal. Oke, kemudian masuk ke yang B, analisis statistik. Analisis statistiknya itu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita buka dari tab Analyze, kemudian Regression. Kemudian Regression, klik Linear. Dependent. Oke, ini udah pas. Independennya struktur modal. Oke, ini udah pas. Kemudian klik Save. Centang di bagian residual ini kita centang unstandardized. Kemudian baru klik Continue and OK. Kemudian kita kembali ke data view-nya. Ini. Kita bisa lihat udah muncul yang baru, yaitu ada res_1. Udah muncul variabel baru. Dan kemudian di sini kita pilih Analyze. Lalu kita pilih non-parametric test. Oke. Non-parametric test, kemudian legacy dialog. Oke. Kemudian kita masukkan di test variable listnya itu, masukkan yang ini, unstandardized residual atau res_1. Oke. Kemudian kita okekan. Oke. Dan kemudian muncullah tabel ini. Oke. Tabelnya ini. Dan dalam uji Kolmogorov-Smirnov ini dapat kita lihat nilainya itu adalah sebesar 5,481 dengan tingkat signifikasinya sebesar 0,0000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan data dalam model regresinya tidak berdistribusi normal, sehingga tidak memenuhi asumsi normalitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik 1 sebelum transformasi data dan data trimming. Yang kedua itu uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas. Pertama kita klik tab Analyze, kemudian Regression. Linear.
isi dependennya itu struktur modal, dan independennya itu struktur aset. Oke, dan kemudian klik statistik tentang covariance, matrix and collinearity. Oke. Kemudian klik continue, terakhir kali oke. Oke, dan kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Oops. Oke, aduh mati. Gimana ini? Dan dari sini kita dapat lihat, dari uji multikolonialitas ini kita dapat lihat bahwa setiap variabel independennya yaitu struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan aset mempunyai nilai toleransinya itu lebih kecil dari 0,10 dan mempunyai VIF-nya itu lebih kecil daripada 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas di antara variabel independen dan model regresi. Selanjutnya, yang ketiga, ada uji heteroskedastisitas. Ada dua itu ujinya. Yang pertama dengan grafik starter plot. Kita masuk lagi ke tab analyze, kemudian regression, linear, isi dependennya itu struktur modal, isi independennya itu sama seperti sebelumnya, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan oke. Kemudian klik plot. Isi di bagian Y-nya itu dengan SRE-SID. Yang X punya isi ZPRED. Oke. Kemudian klik continue dan oke. Maka akan muncul output SPSS-nya. Oke, lagi loading. Oke. Ini outputnya. Dia dependennya itu dependen variabelnya itu struktur modal. Oke, dari grafik starter plot ini kita dapat lihat bahwa titik-titiknya itu tidak menyebar dan bertumpu pada satu tempat. Dia bertumpu pada satu tempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas dalam data yang digunakan dalam model regresi. Oke, kita akan melakukan yang kedua itu analisis statistik dengan menggunakan uji Park. Oke. Kembali lagi kita buka klik tab analyze, kemudian regression, linear, isi dependennya itu struktur modal, ini sama independennya, lalu klik save, tentang ininya unstandard digitnya nih, kemudian klik continue dan oke. Lalu kita lihat di data view-nya.
akan muncul variabelnya yaitu res. Oke, dah. Pilih menu, di sini kita pilih menu transform. Kemudian pilih compute variable dan isi target variabelnya itu res underscore 1. Salah. Isi target variabelnya tuh ini ln i 2. Nama expressionnya itu ln buka kurung res underscore 1 bintang res underscore 1 tutup kurung. Oke, ln res underscore 1 bintang res underscore 1 tutup kurung. Oke, kemudian kita klik OK. Lalu akan muncul variabel baru. Kita lihat lagi ke sini ya. Dia akan muncul variabel baru yaitu lni2. lni2. Kemudian di sini kita klik lagi analyze regression. Linear. Kemudian kita isi dependennya itu. Kita hapus dulu ini. Isi dependennya. Kemudian independennya itu struktur aset. Struktur aset ya. Pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan aset. Oke, ini kita hapus. Oke. Kemudian terakhir kali kita klik OK. Maka akan muncul output SPSS-nya. Kita lihat ya. Perbesar dulu. Oke, ini dia output SPSS-nya. Ya. Oke, dari uji PAK ini kita dapat lihat di tabel ini bahwa tidak semua variabel independen memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Nih, tidak semuanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heterokedastisitas dalam data yang digunakan dalam model regresi. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Oke. Kemudian di sini kita klik lagi tab analyze. Kemudian klik non-parametric test. Kemudian klik run. Batas variable list kita masukkan under standardized. Ini nih. Oke, kita pilih yang kedua. Kemudian kita centang median, oke, udah tercentang. Kemudian klik oke. Oke, kemudian ini dia hasil output SPSS-nya dari uji autokorelasinya. Dari sini dapat kita lihat bahwa nilai dari tingkat signifikasinya adalah sebesar 0,103, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa model regresinya tidak memenuhi asumsi autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik yang kedua sebelum transformasi data.
dan data trimming. Uji asumsi klasik kedua sebelum transformasi data dan data trimming itu menggunakan variabel dependennya itu profitabilitas. Dan variabel independennya itu ada struktur modal, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas ada analisis grafiknya. Analisis grafiknya itu ada sama juga dengan yang tadi, pakai grafik histogram. Oke, grafik histogram. Dari sini kita masuk lagi ke tab analyze, kemudian klik regression, kemudian linear. Tampilan linear kita ubah ininya. Tadi dependennya itu profitabilitas. Jadi independennya itu kita oke. Kemudian kita klik plot. Lalu kita checklist histogram dan normal profitability plot. Kemudian kita klik continue dan oke. Oke, ini dia hasil outputnya. Kemudian nih. Udah, oke. Dan dari sini kita dapat lihat bahwa grafik histogram ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa data dengan frekuensi jauh di atas kurva normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi ini tidak berdistribusi normal. Dan ini gambar yang keduanya. Dan pada gambar ini dapat kita lihat bahwa titik-titik yang menyatu dengan titik-titik lainnya bergerak menyebar menjauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi ini tidak berdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita balik lagi ke SPSS, kita buka tab analyze, kemudian regression, linear. Kemudian dependennya profitabilitas, benar. Dan kemudian ini independennya juga udah. Kemudian kita klik save. Kita centang ini dan kemudian kita klik continue aja dan oke kan. Kemudian kita buka lagi di tab analyze, baru lalu kita pilih non parametric test. Kemudian kita masukkan variabelnya. Ini variabelnya, kita masukkan variabelnya yang S2. Oke. Kemudian kita oke kan. Oke. Sepertinya ada kesalahan dalam penulisan. Ini nilai signifikasinya.
Nah, signifikasinya saya salah tulis, guys. Ini adalah sebesar 5,481. Nah, dari tabel tersebut kita dapat lihat nilai Kolmogorov-Smirnov-nya, Smirnov Z-nya adalah sebesar 5,481 dengan nilai signifikasinya sebesar 0,00. Jadi nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi tidak berdistribusi secara normal. Oke. Selesai uji yang ini, uji yang Kolmogorov-Smirnov-nya, kita lanjut ke uji multikolonialitas. Multikolonialitas. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita masuk lagi ke tab analyze, kemudian regression, linear, dependennya tetap profitabilitas, dan independennya juga masih yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita klik statistik. Kita centang, ini udah tercentang, dan ini juga collinearity diagnostiknya. Oke, kemudian kita klik continue dan oke kan. Tunggu ya, sebentar. Oke, yang ini. Oke. Ini hasilnya, hasil dari uji multikolonialitasnya. Dan dari tabel ini dapat kita lihat bahwa setiap variabel independen yaitu struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset mempunyai nilai toleransinya lebih besar dari 0,10. Ya, benar. Dan mempunyai nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. Ya, benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas di antara variabel independen dalam model regresi. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Dalam uji ini tuh ada pakai grafik scatter plot dan uji PAP. Yang pertama kita ke uji dengan menggunakan grafik scatter plot. Oke, kita kembali lagi ke tab analyze dan regression linear. Dependennya tetap, profitabilitas, dependennya juga masih sama. Oke, kemudian kita klik plot. Udah terisi. Di sininya kita jangan lupa ya, masukkan di Y-nya yang ini, di X-nya yang ini. Kemudian kita klik continue dan oke kan. Oke. Dari uji ini, yang uji grafik dengan scatter plot ini, dapat lihat bahwa titik-titiknya itu tidak menyebar dan bertumpu pada suatu tempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas dalam data yang digunakan dalam model regresi. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis statistik dengan menggunakan uji PAP. Oke,
Kita masuk lagi ke tab analyze regression linear. Independennya sama independennya masih sama seperti yang tadi. Pilih save. Kemudian kita centang ini, udah tercentang. Jangan lupa ini dicentang. Kemudian continue. Dan oke. Pilih lagi menu transform. Oke, kita masukkan target variabelnya ln u ei kemudian kita klik lagi nih regression ini ya, isi dependennya kemudian terakhir kita klik OK. Dan kita lihat output SPSS nya muncul seperti apa. Oke, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa tidak semua variabel independennya memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas dalam data yang digunakan dalam model regresi. Oke. Selanjutnya uji autokorelasi. Sama ke analyze parametric test runs. Oke, kita okekan aja. Kita lihat lagi. Kita tengok test value-nya. Ini dia. Hasil run testnya itu dari tabel dapat kita lihat bahwa nilai dari tingkat signifikasi adalah sebesar 0,103 yang lebih besar dari 0,005. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi autokorelasi. Oke, maka uji asumsi klasik 2 sebelum transformasi data dan data trimmingnya sudah selesai. Dan kita masuk ke uji asumsi klasik 1 setelah transformasi data dan data trimming. Dari hasil penelitian data sebelum transformasi menunjukkan bahwa penelitian mengalami masalah dalam pengujian asumsi klasik.
di mana uji normalitas dan uji heteroskedastisitas tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, peneliti melakukan data trimming, yaitu penghapusan data outlier atau mendeteksi data yang memiliki nilai ekstrim dengan menggunakan metode Z-score terhadap beberapa data, di mana data yang di-outlier sebanyak 92 dari 730, sehingga jumlah data yang diperoleh setelah dilakukan Z-score-nya adalah sebanyak 638. Yang kemudian dilakukan transformasi data dalam bentuk logaritma natural atau disingkat dengan LN terhadap variabel struktur modal, profitabilitas, dan struktur aset. Kemudian dilakukanlah pengujian asumsi klasik kembali. Oke, pada uji asumsi klasik 1 setelah transformasi data dan data trimming, dia menggunakan variabel LN struktur modal sebagai variabel dependennya, dan LN struktur aset, LN pertumbuhan penjualan, LN ukuran perusahaan, ini LN likuiditas, LN pertumbuhan aset, LN profitabilitas sebagai variabel independennya. Oke.